Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang metode pembelajaran pada pendidikan Merdeka Belajar. Metode pembelajaran pada pendidikan Merdeka Belajar. Pada bagian sesungguhnya, menguraikan metode pembelajaran dalam merespon era revolusi industri 4.0 karena pendidikan Merdeka Belajar merupakan respon terhadap era baru ini. Maka sangat relevan untuk melihat data mutakhir dan diskursus para skolar tentang metode pembelajaran. Diskursus oleh skolar yang fokus meneliti di Indonesia akan lebih dominan diuraikan oleh penulis. Namun, satu kepastian dalam era revolusi industri 4.0, kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran, yaitu siswa atau peserta didik yang penguasaan terhadap literasi baru. Nah, literasi baru tersebut dapat berupa literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Nah, literasi data ini merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital. Sedangkan literasi teknologi ini merupakan cara memahami cara kerja mesin dan juga aplikasi teknologi. Kemudian literasi manusia. Literasi manusia ini berupa penguatan humanitas, komunikasi, dan desain. Nah, berbagai aktivitas literasi tersebut dapat dilakukan oleh siswa dan juga guru. Nah, siswa atau metode pembelajaran pada pendidikan Merdeka Belajar mempunyai target yang sama. Jika peserta didik atau siswa dapat menguasai literasi baru ini, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan juga unggul dalam membangun masa depan Indonesia. Namun, selain literasi baru, sistem pendidikan di era revolusi industri 4.0 tetap melakukan pembangunan karakter seperti kejujuran, religius, kerja keras, tekun, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain sebagainya. Pendidikan di era industri 4.0 pada pendidikan Merdeka Belajar dibagi menjadi dua unsur, yaitu yang pertama literasi baru seperti literasi digital, data teknologi, dan literasi manusia. Dan yang kedua yaitu literasi lama seperti membaca, menghitung, dan matematika. Pada pendidikan karakter, yaitu pendidikan karakter yang diutamakan ialah kejujuran, religius, kerja keras, tekun, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain sebagainya. Dari kedua pendidikan di era revolusi industri 4.0 pada Merdeka Belajar, ada pencapaian yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama yaitu siswa berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Dan yang kedua, terampil berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan yang ketiga, berkarakter. Ada beberapa skolar yang telah meneliti sistem pembelajaran dalam merespon era industri 4.0 di Indonesia. Hamidullah Ibda dan Rahmadi pada tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam era revolusi industri 4.0, lembaga pendidikan harus menguatkan literasi baru. Artikel yang ditulis Hamidullah Ibda dan Rahmadi menegaskan bahwa lembaga pendidikan tidak cukup menerapkan literasi lama, membaca, menulis, berhitung, tetapi harus menerapkan literasi baru seperti sumber daya manusia dan humanisme. Ditulis Hamidullah Ibda dan Rahmadi menegaskan bahwa lembaga pendidikan tidak cukup menerapkan literasi lama, membaca, menulis, berhitung, tetapi harus menerapkan literasi baru.
literasi data, literasi teknologi, dan literasi sumber daya manusia atau humanisme. Selain itu, Hamidullah Ibda dan Rahmadi juga membahas tantangan dan peluang pendidikan di era revolusi industri 4.0. Penguatan literasi baru, guru menjadi kunci perubahan yang didukung oleh revitalisasi kurikulum berbasis literasi. Dan Putra Bakti menulis artikel ini secara khusus meningkatkan critical thinking. Dalam era revolusi industri 4.0 merupakan era di mana hidup manusia berorientasi pada teknologi, seperti penguasaan teknologi, dunia maya, big data, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan permasalahan di era revolusi industri 4.0 lebih kompleks, dan manusia harus mampu bertahan dan mengatasi permasalahannya. Muhammad Ali Zikri, Nizamuddin Gifar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasi, dan Caraka Putra Bakti. Namun, artikel ini hanya mementingkan dimensi literasi baru, yaitu literasi teknologi, data, dan manusia dalam metode pembelajaran blended learning. Masalah yang kompleks akan menghinggapi manusia ke depan, yaitu berkaitan dengan keterampilan dalam penguasaan teknologi, dunia maya, dan big data. Padahal, masalah moral dan etika tetap menjadi masalah utama juga di era revolusi 4.0 atau masalah dalam pembangunan critical thinking. Jadi, kekurangan dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Al-Fariski Nizamuddin Gifari, Eliza Nurisman, Cucu Kurniasi, dan Caraka Putra Bakti mengesampingkan aspek atau dimensi pembangunan karakter dalam model pembelajaran. Sedangkan Aik Wulandari, Putri Handayani, dan Dodi Rahayu Prasetyo tahun 2019 menawarkan metode Education Mini Club sebagai solusi dan menghadapi tantangan pendidikan di era revolusi 4.0. Metode Education Mini Club yang ditawarkan oleh Aik Wulandari, Putri Handayani, dan Dodi Rahayu Prasetyo sebagai respon terhadap proses pembelajaran yang kurang sesuai dengan keadaan siswa yang tidak sesuai dengan metode pembelajaran yang monoton. Selanjutnya, dari hasil pengamatan di MTS NU Ibtidaul Falah, ada peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode Education Mini Club atau EMC. Data tersebut diperoleh dari hasil nilai pre-test atau sebelum diterapkannya metode Education Mini Club atau EMC. Dibandingkan dengan nilai setelah diterapkannya metode EMC ini, hasil nilai yang diperoleh lebih bagus setelah diterapkannya metode EMC. Sebelum diterapkannya, ada beberapa siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang diterapkan pihak sekolah. Setelah diterapkan metode EMC ini, siswa semua telah mencapai KKM atau AIK umum dari Putri Handayani dan Dodi. Rahayu Prasetyo 2019. Riset yang dilakukan oleh Aik Wulandari dan Putri Handayani dan Dodi Rahayu Prasetyo mengamati kriteria ketuntasan minimum atau KKM dengan menggunakan metode EMC pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dalam sistem pendidikan di era revolusi industri 4.0, murid atau peserta didik diharuskan untuk menguasai literasi baru dan mencapai pembangunan karakter agar dapat mencapai kesuksesan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Yang menjadi kunci utamanya adalah guru dengan terlebih dahulu untuk menguasai literasi baru. Oleh sebab itu, dalam riset ini, ketuntasan yang menjadi indikator dalam penilaiannya cenderung belum mensyaratkan sepenuhnya tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0.
Dan penelitian ini sudah cukup memberikan masukan secara metodologi model dan atau metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran di era revolusi 4.0, terutama menjawab tantangan model pembelajaran yang terlalu monoton atau tidak adanya inovasi. Setelah di kursus pembangunan metode pembelajaran dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0, Aprilia Riana Putri dan Muhammad Ali Matsuki 2019 menyempurnakan dengan menawarkan media pembelajaran. Dalam metode pembelajaran, media pembelajaran memuat peserta didik atau mahasiswa akan lebih mudah memahami apa yang diterangkan oleh guru maupun dosen dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada berbagai macam jenis media, seperti media cetak, yaitu buku, modul, LKS, dan juga media elektronik seperti video, audio, presentasi multimedia, dan juga bisa menggunakan konten daring atau online. Di setiap akhir proses pembelajaran, setiap peserta didik melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam memahami apa yang sudah diterangkan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan memberikan kuis, presentasi secara kelompok, tes tertulis, dan juga menggunakan media Kahoot, yaitu dengan cara memasukkan soal pilihan ganda ke aplikasi Kahoot yang memandang atau menggunakan fasilitas internet agar handphone siswa bisa terkoneksi langsung untuk menjawab kuis yang disajikan oleh pendidik melalui media Kahoot tersebut. Para siswa bisa melihat hasil secara langsung dengan urutan peringkat. Ada dua tipe dalam menggunakan Kahoot, yaitu klasik dan mode. Pemanfaatan media Kahoot untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan sesuai karena hampir semua pendidik maupun siswa bisa menggunakan media Kahoot. Dan dalam realisasinya, mereka juga menggunakan internet sebagai alat untuk mencari referensi tambahan dalam proses belajar maupun mengajar, baik untuk mencari informasi materi, audio, dan video, pembelajaran, serta pemanfaatan aplikasi-aplikasi pendidikan yang tersedia secara gratis di Play Store yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran yang mudah dipahami dan menarik serta menyenangkan. Adapun riset yang dilakukan oleh Aprilia Riana Putri dan Muhammad Ali Matsuki tidak hanya menawarkan media pembelajaran, namun Kahoot tepatnya menjadi instrumen dalam metode pembelajaran. Jadi riset ini sesungguhnya menyimpulkan metode pembelajaran dalam era revolusi industri 4.0, yaitu menggunakan metode e-learning. Walaupun tidak menyimpulkan e-learning secara langsung, namun aplikasi dan cara Kahoot digunakan sebagai pelaksanaan metode pembelajaran e-learning, belajar online dari diskursus sekolah. Metode pembelajaran di era revolusi industri 4.0 dapat menentukan kesuksesan pembelajaran. Dan metode yang digunakan beragam, dan dalam artikel ini pemangku kepentingan sedapat mungkin menentukan metode pembelajaran yang dapat mencapai tujuan dari sistem pendidikan Merdeka Belajar. Oleh sebabnya, artikel ini menjadi referensi dalam menyempurnakan sistem pendidikan Merdeka Belajar yang akan dijadikan sistem pendidikan yang baru di Indonesia. Langkah pemerintah untuk meneruskan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar akan merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada konsep STAM, menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang, dan metode pembelajaran harus dapat mempresentasikan keberagaman yang ada di Indonesia, agar capaian tujuan satuan pendidikan, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Jika pendidikan Merdeka Belajar sudah benar-benar terprogram yang baik, maka di sini dibutuhkan ketegasan dan keberanian untuk mewujudkan dan
untuk mewujudkan dan menjalankan program tersebut dengan baik. Jangan sampai program yang ada tersusun dengan baik, namun dalam pelaksanaannya hanya sebatas formalitas belaka. Sekian materi yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.